sambat mangingkaro sopo. Enak ya jadi kalian. Bisa jadi apa saja yang kalian inginkan. Bisa melakukan apa saja yang kalian inginkan. Tanpa takut salah, tanpa takut disalahkan. Ya, tanpa takut salah, tanpa takut disalahkan, tanpa takut dikambing hitamkan. Sementara dia yang telah tega melakukan hal keji itu kepadaku masih bisa hidup bebas, bahagia, dan tetap dikagumi. Aku tak pernah menyangka laki-laki yang telah aku anggap sebagai pamanku sendiri tega melakukan hal keji itu kepadaku. Dan asal kalian tahu, semua orang justru menyalahkanku, keluargaku, bahkan kedua orang tuaku tak pernah percaya apa yang aku katakan. Ya, itu semua karena laki-laki itu pandai bersilat lidah di depan semua orang. Dia berbicara, dia bercerita seakan-akan aku yang salah. Padahal dulunya aku sangat menghormatinya. Sama seperti aku menghormati kedua orang tuaku. Pada awalnya dia begitu baik, sabar, penyayang, sampai aku tahu kebaikannya hanya dijadikan sebagai kedok untuk dirinya. Saben wayah lingsi wengi mripat iki ora salani, tansah kelingan sliramu wong wadon kang dadi panggonanku. Ya, sebentar. Oh, Paman. Ada apa, Paman? Mencari Abah dan Ibu. Abah dan Ibu masih di ladang, Paman. Seperti biasa, jam segini Abah dan Ibu masih di ladang. Sepertinya ada hal penting yang ingin Paman sampaikan kepada Abah dan Ibu. Mengapa tidak Paman susul saja Abah dan Ibu ke ladang? Loh, sepertinya Paman sedang terburu-buru. Kenapa pintunya dikunci, Paman? Apa yang ingin Paman lakukan? Jangan, Paman. Jangan, Paman. Lepaskan aku, Paman. Lepaskan, Paman. Jangan. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ya begitu bajingan. Begitu cepat kejadian buruk itu terjadi. Tanpa bisa aku mencegahnya. Ingin sekali rasanya aku melawannya. Tapi tenaganya begitu kuat. Tak mampu untuk melawannya.
Sudah 4 bulan aku tak keluar rumah. Bahkan keluar kamar pun aku tak mampu. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Dia begitu bajingan. Begitu cepat kejadian buruk itu terjadi tanpa aku bisa mencegahnya. Ingin sekali rasanya aku melawan itu, tapi tenaganya tak mampu aku lawan. Sudah 4 bulan aku tak keluar rumah. Bahkan keluar kamar pun aku tak mampu. Ingin rasanya aku menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tuaku. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya dan bagaimana aku menceritakannya. Malu, takut berkecamuk dalam pikiranku. Sampai pada akhirnya ibuku mulai menyadarinya. Perutku sudah mulai membesar. Ibuku begitu murka, terlebih Abah. Ampun ibu. Mereka tidak menyangka putri satu-satunya kini telah ternodai. Maafkan aku ibu. Ampun Abah. Ampun ibu. Jangan kau usir aku ibu. Ya, sekarang mereka mengusirku dengan keadaan perut besar, tanpa pernah mereka memberitahuku, tanpa pernah mereka memberi kesempatan untuk aku berbicara apa yang telah aku alami. Apa mereka pikir hanya mereka saja yang malu dengan kejadian ini? Apa mereka pikir aku bahagia dengan kejadian ini? Apa mereka pikir aku yang menginginkan kejadian ini? Tidak. Tidak Abah. Tidak ibu. Tidak. Aku pun sangat malu dengan kondisi aku yang sekarang. Kenapa itu terjadi pada hidupku Tuhan? Apa yang telah aku lakukan? Apa aku kurang baik menjadi hamba-Mu Tuhan? Apa aku kurang baik menjadi hamba-Mu Tuhan? Apa aku pernah membuat-Mu marah sampai Engkau memberikan hukuman seperti ini kepadaku? Kenapa tak Kau ambil nyawaku saja Tuhan? Yang harus kalian ingat, orang-orang bersikap baik kepada kalian, berpakaian rapi, berdasi, dan mungkin bersepatu mahal.
belum tentu baik. Kebaikan mereka hanya mereka jadikan sebagai kedok saja, agar mereka terlihat baik di depan semua orang. Iya, seperti laki-laki yang aku panggil paman waktu itu. Seperti para pejabat yang ingin mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat. Janji-janji manis mereka hanya mereka jadikan kedok, agar mereka terpilih menjadi wakil rakyat. Dan kalian lihat, setelah mereka menjadi wakil rakyat, apakah mereka menepati janji-janji mereka? Tentu saja tidak. Mereka malah seenaknya mempergunakan uang dari kalian bermacam-macam. Ada yang mereka gunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri, membeli rumah, membeli mobil, atau menyenangkan anak dan istri mereka. Apa kalian ingat kasus koruptor Gayus Tambunan yang tetap bisa jalan-jalan ke Bali walaupun dia sudah memakan uang rakyat? Atau kasus koruptor lainnya yang bahkan tidak diadili? Kalian ingat kasus Gayus Tambunan, koruptor yang sudah korupsi bermiliar-miliar, tetapi dia masih bisa jalan-jalan ke Bali? Atau mungkin kasus-kasus koruptor lainnya yang bahkan tidak diproses? Atau kalian ingat kasus seorang nenek yang hanya mengambil umbi dari kebun tetangganya, tetapi dia malah dipenjara bertahun-tahun? Tidak adil, bukan? Indonesia, katanya negara demokrasi, katanya negara hukum, tapi para tikus yang memakan uang rakyat bermiliar-miliar difasilitasi. Rakyat kecil yang ingin mencari hidup malah dipersulit. Begitulah hukum di Indonesia. Tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Sabar katamu. Harus berapa lama lagi aku harus bersabar? Apa sabar bisa membuatku lebih baik? Atau sabar justru membuatku lebih cepat mati? Iya, benar katamu. Aku harus membalas mereka yang menyakitiku. Tidak baik, tidak baik. Dosa-dosa. Itu saja yang bisa kau katakan. Apa kau mengatakan itu kepada lelaki itu sebelum dia melakukan itu? Sebelum dia menghancurkanku? Masihkah kau sebut Tuhan itu baik? Tidak. Tuhan baik bagi orang-orang seperti mereka. Betapa malang sekali nasibku ya Tuhan. Kamu gimana ya Tuhan? Mengapa Engkau tak menolongku? Untuk apa lagi aku hidup? Untuk
mendapatkan cobaan lain yang lebih berat lagi? Untuk dipermalukan lagi? Atau untuk mendapatkan ejekan bahwa aku ini sedang hamil? Ya, ingin sekali aku mengakhiri hidupku, terlepas dari beban-beban yang aku rasakan. Namun, inilah hidup dan beginilah nasibku. Sekarang hanya tersisa dua pilihan. Antara aku harus bangkit dan menerima semuanya, apa aku harus menyerah dari kehidupan dan pergi dari dunia selama-lamanya. Monolog Aku Si Kosong menceritakan seseorang yang depresi karena telah diperkosa oleh pamannya sendiri sampai dia hamil. Semua orang menyalahkan kejadian itu kepada si Kosong. Si Kosong merasa dunia ini tidak adil karena pamannya sendiri yang telah memperkosanya masih bisa hidup bebas dan tetap disegani masyarakat. Si Kosong pernah ingin mengakhiri hidupnya. Namun, dia akhirnya tetap melanjutkan hidupnya karena dia sadar bahwa semua cobaan pasti dapat dilewati. Pesan moral yang terkandung dalam monolog Aku Si Kosong adalah, sebelum kita menghakimi seseorang, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup orang tersebut. Jangan pernah kita menghakimi seseorang tanpa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang pasti punya masalah dan ujian hidup masing-masing. Sebagai manusia, kita harus bersabar dan jangan pernah menyalahkan Tuhan apa yang telah terjadi pada hidup kita. Monolog Aku Si Kosong diadopsi dari puisi Aku Ingin karya Hairil Anwar dan dapat dijadikan media pembelajaran pada KD 3.1.7.